Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Vista. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang kapasitor. Kapasitor adalah suatu alat listrik atau komponen listrik yang dapat digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Gambar kapasitor adalah sebagai berikut. Sedangkan kapasitor bisa disimbolkan kalau dalam suatu rangkaian listrik adalah sebagai berikut. Nah, jika kapasitor dirangkai dalam suatu rangkaian listrik, dihubungkan dengan sumber listrik sebagai berikut. Anak-anak, untuk mencari besarnya kapasitas kapasitor pada keping sejajar adalah C sama dengan K epsilon 0 A per D. Dengan C adalah kapasitas kapasitor yang satuannya adalah farad, K adalah koefisien dielektrik yang jika di ruang hampa atau udara adalah 1. Epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa yang nilainya adalah 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. D adalah jarak antara dua keping. A adalah luas tiap-tiap keping. Kemudian ada hubungan antara kapasitas kapasitor, muatan listrik, dan beda potensial listrik. Dituliskan sebagai C sama dengan Q per V. Q adalah muatan listrik dalam coulomb dan V adalah potensial listrik dalam volt. Energi yang tersimpan pada kapasitor adalah W sama dengan setengah CV kuadrat. Tentu saja dalam joule anak-anak ya. Lalu bagaimana jika kapasitas kapasitor itu tidak hanya cuma satu, tetapi kapasitor yang disusun sedemikian rupa? Ada dua jenis, yaitu seri dan paralel. Anak-anak ingat ya, dalam resistor pada KD yang lalu ada dua juga ya, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Tetapi anak-anak hati-hati untuk mencari kapasitas kapasitor pengganti pada rangkaian seri dan paralel ini, kebalikan dari untuk mencari resistor pengganti pada resistor. Jika kapasitor dirangkai seri, maka untuk mencari C penggantinya itu adalah 1/CS sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah dan seterusnya. Sedangkan pada rangkaian seri, muatan listriknya masing-masing pada kapasitor itu nilainya sama. Sedangkan untuk mencari V totalnya, kita bisa menjumlahkan V pada tiap-tiap kapasitor. Sedangkan pada rangkaian paralel, untuk mencari C penggantinya, cukup menjumlahkan masing-masing kapasitas kapasitor pada tiap-tiap kapasitor. Sedangkan potensialnya nilainya sama. Sedangkan untuk mencari Q totalnya, kita bisa menjumlahkan masing-masing Q pada tiap-tiap kapasitor. Bagaimana anak-anak? Bisa membedakan rangkaian seri dan rangkaian paralel pada kapasitor? Oke, sekarang kita mulai contoh soalnya. Kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui suatu kapasitor luas tiap kepingnya
adalah 1000 cm persegi. Maka kita tulis bahwa A adalah 1000 cm persegi. Kita ubah dalam meter terlebih dahulu. 1000 dikalikan 10 pangkat negatif 4 meter persegi. Dan terpisah sejauh 1 cm satu sama lain. Berarti D sama dengan 1 cm. Kita ubah ke meter. 10 pangkat negatif 2 meter. Ini kita sederhanakan sama dengan 10 pangkat negatif 1. Kapasitor tersebut dihubungkan dengan sumber listrik yang bertegangan 12 volt. Berarti V sama dengan 12 volt. Maka ditanyakan yang A adalah kapasitas kapasitor. Tentu saja di sini yang ditanyakan adalah kapasitas kapasitor di ruang hampa atau di udara, yaitu C. Kemudian yang B adalah muatan yang tersimpan dalam kapasitor, berarti Q. Kemudian yang C adalah kapasitas kapasitor tetapi disisipi oleh bahan dielektrik dengan konstanta 2. Jadi kita tulis C aksen dengan K sama dengan 2. Baik anak-anak, langsung kita selesaikan ya. Jawab. Yang A terlebih dahulu, C sama dengan K epsilon 0 A per D. K-nya nilainya adalah 1, epsilon 0 8,85 kali 10 pangkat negatif 12. Kemudian A-nya adalah 10 pangkat negatif 1 per D-nya adalah 10 pangkat negatif 2. Jadi, jawabannya adalah 8,85 dikalikan 10 pangkat negatif 2 naik menjadi 10 pangkat negatif 10, berarti dengan 10 pangkat negatif 1 hasilnya 10 pangkat negatif 11. Ini dalam Farad. Bagaimana? Bisa ya dimengerti? Baik anak-anak, sekarang kita akan mencari muatan listriknya. Q sama dengan C dikalikan dengan V. Nilai C-nya adalah 8,85 dikalikan 10 pangkat negatif 11. V-nya adalah 12 volt. Sama dengan nilainya adalah 106,2 kali 10 pangkat negatif 11 coulomb. Sama dengan kalau kita ubah jadi 1, maka nilainya adalah 1,062 kali 10 pangkat negatif 9 coulomb. Nah, ini untuk yang B. Untuk yang C adalah C aksen sama dengan, karena C ini adalah K dikalikan epsilon 0 dikalikan A per D, sedangkan K-nya ini tadi 1, maka nilai epsilon 0 A per D ini adalah 8,85 kali 10 pangkat negatif 11, maka C aksennya bisa diganti dengan K dikalikan C-nya ini tadi. Nah, K-nya adalah 2, maka ditulis 2 dikalikan 8,85 kali 10 pangkat negatif 11. Nah, ya. Sama dengan 17,7 kali 10 pangkat negatif 11 atau 1,77 kali 10 pangkat negatif 10 farad. Anak-anak sudah paham ya bagaimana mencari C, Q, dan C jika disisipi bahan dielektrik. Contoh yang kedua. Ada dua plat kapasitor yang berjarak D satu sama lain dan luas penampang masing-masing adalah A.
Ketika keadaannya demikian, memiliki kapasitas kapasitor nilainya adalah C0. Di sini memiliki kapasitas kapasitor nilainya adalah C0. Kemudian di antara kedua plat kapasitor tersebut, anak-anak, itu disisipi bahan dielektrik. Di bagian yang merah ini adalah K1 dan di bagian yang biru ini adalah K2. Pertanyaannya adalah kita diminta untuk menghitung kapasitas kapasitor pengganti setelah disisipi bahan dielektrik ini. Tentu saja nanti nilainya dalam C0, anak-anak ya. Baik, sekarang kita selesaikan. Kita tulis dulu diketahuinya, anak-anak ya. Diketahui. Jadi semula ketika memiliki nilai A dan D itu C-nya adalah C0. Nah ya, jadi C-nya semula adalah C0. C awal ini ya sama dengan C0. Ini awal sebelum disisipi bahan dielektrik. Ya. Kemudian kita kupas satu-satu. Yang merah terlebih dahulu. K1-nya sama dengan 2. Kemudian di sini nih, D1-nya adalah setengah D. Kemudian A1-nya adalah setengah A. Ini. Kemudian untuk yang kedua, K2-nya sama dengan 3. D2-nya sama dengan setengah D, sama. A2-nya sama dengan setengah A. Lalu yang ketiga ini adalah yang di sini. Masih murni tetapi A-nya berganti, anak-anak ya. Jadi K3-nya nanti diisi 1, anak-anak ya, karena masih di udara. Kemudian D3-nya berarti D. Dan A3-nya nilainya adalah setengah A. Nah, nanti epsilon 0 A per D itu kita ganti dengan C0. Itu karena belum disisipi bahan dielektrik. Baik, sekarang kita hitung terlebih dahulu C masing-masing. Kita hitung dulu C1 sama dengan K1 epsilon 0 A1 per D1 sama dengan K1-nya berarti 2 dikalikan setengah A per D-nya setengah D. Ini masih dikalikan dengan epsilon 0. Sama dengan setengahnya kita coret. Nah, epsilon 0 A per D ini anak-anak kita ganti dengan C0. Maka nilainya sama dengan 2C0. Kita lanjutkan. Sekarang kita hitung C2-nya. Berarti K2 epsilon 0 A2 per D2. Jadi nilainya adalah 3 dikalikan epsilon 0 A per setengah D. Sama epsilon 0 A per D-nya kita ganti dengan C0. Maka nilainya adalah 3C0. Kemudian yang terakhir, yang C, 3 sama dengan K3 epsilon 0 A3 per D3. Anak-anak jika di udara kalian boleh K-nya tidak usah ditulis ya, karena nilainya 1. Berarti 1 dikalikan epsilon 0, A3-nya adalah setengah A, dikalikan dengan D3-nya adalah D. Berarti jawabannya adalah setengah C0. Lalu bagaimana anak-anak? Antara C1 dan C2 ini harus diseri terlebih dahulu. Hasilnya kemudian diparalel dengan C3.
Jadi C1 dan C2 di seri, hasilnya diparalel dengan C3. Kita cari terlebih dahulu C serinya. Seper CS berarti seper C1 ditambah seper C2 seper 2C0 ditambah seper 3C0. Kita samakan penyebutnya jadi 6C0 berarti 3 ditambah 2 nilainya adalah 5/6C0. Maka CS-nya sama dengan 6C0 per 5 atau 1,2C0. Baru kita paralel dengan C3. Nanti C total sama dengan C seri ditambah dengan C3. Ini setengah C0 ya. Berarti 1,2C0 ditambah 0,5C0. Hasilnya sama dengan 1,7C0. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Nah, tentu saja soalnya tidak hanya seperti ini anak-anak ya. Nanti bisa bervariasi soalnya. Mungkin bisa paralel dulu kemudian di seri. Atau mungkin tidak dibagi menjadi 3. Atau hanya 2. Atau lebih dari 3. Oke. Sudah paham ya? Kita masuk pada contoh yang ketiga. Ada rangkaian pada kapasitor. Ada 3 kapasitor yang dirangkai seperti pada gambar. Jadi C2 dan C3 di paralel, kemudian diseri dengan C1. Kita diminta untuk mencari yang A adalah kapasitor pengganti atau C total. Yang B adalah Q dan V pada masing-masing tiap kapasitor. Yang C adalah energi total yang tersimpan pada kapasitor. Baik anak-anak, kita kerjakan terlebih dahulu ya. Kita jawab untuk yang A terlebih dahulu. C2 dan C3 harus kita paralel anak-anak ya. Jadi CP sama dengan C2 ditambah C3. Dibiasakan selalu ditulis terlebih dahulu, sehingga nanti untuk mengerjakan soal yang ini kita tidak kesulitan. Sama dengan 4 ditambah 2 berarti 6 mikrofarad. Lalu kita seri dengan C1. Berarti seper C total sama dengan seper C1 ditambah seper C paralel. Sama dengan seper 3 ditambah seper 6. Kita samakan penyebutnya. Berarti seper C total itu sama dengan, kita jadikan per 6, 2 ditambah 1, 3/6, maka C totalnya sama dengan 2 mikrofarad. Ini adalah C pengganti. Nah, sekarang kita akan mencari Q dan V pada tiap-tiap kapasitor. Ingat, caranya mirip dengan pada resistor. Kita kerjakan mulai dari belakang ya. Kita kerjakan mulai dari belakang. Berarti sekarang kita masuk ke yang bagian seri terlebih dahulu. Ini tadi seri. Nah, pada kapasitor, seri itu yang sama adalah Q-nya. Q-nya sama. Sehingga bisa ditulis Q1 sama dengan QP sama dengan Q total. Nah, sama dengan berapa karena belum tahu. Maka kita harus cari Q total terlebih dahulu. Nah, Q total sama dengan C total dikalikan V total. Nah, C totalnya adalah 2, V totalnya adalah 3, berarti nilainya adalah 6 mikrokulom. Ikut mikro karena C-nya adalah mikrofarad. Berarti di sini kita isi 6 mikrokulom. Sehingga yang pertama kita temukan Q1 sama dengan 6 mikrokulom. Ini Q1, maka V1 sama dengan Q1 per C1 sama dengan 6/3
menjadi 2 volt. Ini yang pertama. Sudah ketemu Q1 dan P1. Lalu sekarang kita masuk ke yang paralel, anak-anak. Yang paralel ini. Paralel yang sama adalah V-nya. Maka kita tulis bahwa V2 kita ikuti dari sini sama dengan V3 sama dengan V paralel sama dengan kita belum cari. Maka sekarang kita hitung terlebih dahulu VP-nya. VP sama dengan QP per CP. QP-nya tadi adalah 6 per CP-nya adalah 6. Ini sama dengan 1 volt. Kemudian kita masukkan ke sini 1 volt. Sehingga V2-nya adalah 1 volt, V3-nya juga 1 volt, anak-anak. Berarti ini yang kedua, V2 sama dengan 1 volt, maka Q2 sama dengan C2 dikalikan V2. Berarti 4 dikalikan 1 sama dengan 4 mikrocoulomb. Lalu yang ketiga juga sama. V3 sama dengan 1 volt, maka Q3 sama dengan C3 dikalikan V3. Berarti C3-nya adalah 2 dikalikan 1, nilainya adalah 2 mikrocoulomb. Bisa ya? Jadi mirip dengan resistor. Kemudian terakhir yang C adalah W total. Sama dengan setengah C total dikalikan V total dikuadratkan. Sama dengan setengah, C totalnya adalah 2, V totalnya adalah 3 dikuadratkan. Nilainya 9 mikrojoule. Ini anak-anak. Jadi bagaimana kalau dalam joule? Boleh. Berarti sama dengan 9 dikalikan 10 pangkat negatif 6 joule. Baik, sudah paham ya tentang kapasitor? Oke, terima kasih dan selamat belajar.